kita mulai dengan rukun Islam yang pertama. Jadi kita mulai sama-sama menelaah tentang makna syahadat itu apa. Kalau secara bahasa kita tahu bahwa syahadat itu kan bermakna kesaksian. Jadi syahadat itu nanti tidak hanya secara lahir, tidak hanya kita ucapkan, kita lafalkan secara lisan, namun juga harus diinternalisasikan atau diyakini dalam hati dan dialami dalam kehidupan. Nah, itu yang disebut dengan syahadat secara batin. Dialami itu maksudnya direalisasikan ya, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di pertemuan kita sebelumnya yang saya ingat itu kita sudah menyinggung tentang Quran surah Al-A'raf ya, ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi kata Allah, ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Seraya Allah berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Mereka menjawab, semua manusia pada saat itu menjawab, betul ya Allah, Engkau itu Tuhan kami menjadi saksimu. Nah, jadi inilah sebenarnya makna syahadat ya. Syahadat itu apa? Menyaksikan kehadiran dan campur tangan Allah dalam hidup kita. Menyaksikan kebesaran dan kekuasaan Allah dalam hidup kita. Sekaligus menyaksikan kefanaan diri, kesirnaan diri kita, ketidakmampuan diri, kelemahan dan ketidakkuasaan diri kita. Nah, itu namanya syahadat. Jadi syahadat itu berkaitan erat dengan ketauhidan yang sudah kita bahas di beberapa pertemuan sebelumnya. Realisasi dari macam-macam tauhid, nah itulah yang disebut dengan syahadat. Jadi ada tauhid rububiyah, uluhiyah, mulkiyah, asma wa sifat, dzat wal af'al. Realisasinya itu adalah syahadat, prakteknya itu adalah syahadat. Jadi syahadat itu yang harus kita ketahui ada dua ya. Jadi ada syahadat tauhid dan syahadat rasul. Syahadat tauhid itu kan la ilaha illallah. Yaitu apa? Menyaksikan bahwa Allah itu Tuhan yang menciptakan kita, mengatur kita, memberi rezeki kepada kita setiap hari. Tempat kita menyembah dalam ibadah, tempat kita bersandar, tempat meminta, tempat memohon pertolongan. Ketika kita merealisasikan hal itu dalam hidup, hanya Allah tempat kita bersandar, meminta, memohon, dan lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan bersyahadat. Ilmu yang kita punya itu bukan karena ilmu yang kita dapat, tapi Allah yang memberi ilmu dan pemahaman terhadap ilmu itu. Nah, itu syahadat. Maka minta ilmu dan pemahaman itu sama Allah. Nah, itu bukti kita bersyahadat. Ketika kita mendapatkan rezeki, kita yakini rezeki itu datangnya dari Allah. Kita bersyukur, itu syahadat. Ketika mendapatkan musibah, maka itu kita yakini sebagai ketetapan Allah. Kita tidak mengeluh, tidak komplain, tidak putus asa. Kita terima itu namanya syahadat. Jadi semua harta yang kita punya, badan kita, kecantikan kita, kegantengan kita, itu kita yakini bukan milik kita, tapi Allah yang ngasih. Itu namanya syahadat. Jadi sholat kita, juga puasa kita, ibadah kita bukan untuk dipuji orang, bukan untuk dipandang orang, bukan untuk diakui oleh orang, biar dikatakan orang soleh, biar dikatakan orang alim, tapi hanya karena Allah, ingin dekat sama Allah. Nah, itu yang disebut dengan syahadat tauhid, syahadat kita kepada Allah. Selanjutnya ada juga syahadat Rasul, Muhammadur Rasulullah, yaitu menyaksikan diri Rasulullah itu pada diri kita. Muhammadur Rasulullah itu kan kita berarti
Muhammad itu adalah Rasulullah. Bagaimana maksudnya? Berarti kita harus menyaksikan diri Rasulullah itu ada pada diri kita. Menyaksikan perilaku dan akhlak Rasul itu dalam diri kita. Bagaimana caranya? Oh, berarti kita harus mengerjakan apa yang Rasul kerjakan. Misalnya Rasulullah itu berkata jujur, beliau amanah, selalu berbuat baik kepada orang, tidak suuzon kepada orang. Beliau sabar, beliau bersyukur, rendah hati, murah hati, dermawan. Semua harta beliau infakkan di jalan Allah. Dan akhlak Rasul lainnya, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis. Nah, itu ketika kita lakukan sebagaimana yang Rasulullah lakukan, nah itulah yang disebut dengan syahadat Rasul. Jadi tidak hanya diucapkan Muhammad Rasulullah, tapi kita praktekkan juga perilaku Nabi itu di dalam kehidupan kita. Itu baru kita disebut sebagai bersyahadat kepada Rasul. Jadi itu ya tadi makna syahadat. Jadi ada syahadat tauhid, syahadat Rasul. Jadi syahadat itu jangan berhenti pada ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah saja, tapi harus dialami, kemudian dilakukan dalam hidup sepanjang umur kita. Dari kita lahir sampai meninggal dunia, itu syahadat. Jadi syahadat itu berat sebenarnya. Jadi tidak mudah. Mungkin sekarang kita jadi ragu nih. Jadi saya ini sudah bersyahadat yang benar atau belum? Jangan-jangan kita selama ini belum benar-benar bersyahadat kepada Allah atau kepada Rasul. Nah, jadi ini sebagai warning ya, sebagai peringatan untuk kita semua bahwa nanti di akhirat kita kelak akan menjadi saksi-saksi di hadapan Allah, di mana kesaksian kita itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka mulai sekarang kita harus benahi dulu syahadat kita agar syahadat kita ini syahadat yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.